فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasithiyah. Kita membahas tentang sunnah. Pengertiannya apa sunnah? Right. Tanda itu ya. Metode atau cara. Terus kalau secara syariat, secara syar'i, secara istilah, secara istilah dan perbuatannya dan persetujuan beliau. Nah, adapun kedudukannya dia adalah apa? Al-masdaru ats-tsani lit-tasyri'. Sumber kedua dalam pembuatan syariat, dalam pensyariatan. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini menafsirkan al-ma'nal murad minhu, yakni bahwasanya kedua selain sebagai sumber pensyariatan juga dalam rangka untuk Al-Quran. Kama fi tafsiri qaulihi ta'ala, sehingga fungsi yang kedua adalah menjelaskan Al-Quran sebagai penafsir Al-Quran, Al-Sunnah itu. Sebagaimana dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan husna. Apa husna? Al-jannah, surga. Melihat kepada wajah Allah. Dari mana taunya? Ditafsirkan oleh Nabi SAW. Sehingga sunnah yang menafsirkan makna ziyadah. Haitsu fassarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha an-nazar ila wajhillahi azza wajal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya bahwasanya ziyadah itu adalah melihat kepada wajahnya Allah. Ini tafsirannya dari sunnah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Wa kama fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala. Dan juga seperti Nabi SAW menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka yang kalian mampu dari kekuatan. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan kekuatan adalah apa? Memanah. Zaman beliau. Dan sekarang masuk menembak. Ketahuilah sungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan adalah apa? Ar-rami, memanah. Ini Rasul menafsirkan ayat. Sehingga sunnah menafsirkan apa? Al-Quran. Wa tubayyinu, menafsirkannya dan memperjelasnya. Yakni tubayyinul mujmal minhu, menjelaskan yang masih global dari Al-Quran. Haitsu inna fil Quran ayatun mujmalah. Atau ayatin mujmalah. Isim inna. Di mana di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang masih mujmal, masih global, masih banyak kemungkinannya. Oleh sunnah ditentukan, oh yang dimaksud adalah makna ini. Lakinna sunnah bayanatha, akan tetapi sunnah menjelaskannya. Wa waddahatha, dan menjelaskannya sama, bayanat, waddahat. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Amarallahu biiqamatiha, Allah memerintahkan untuk menegakkannya. Wa bayyanatis sunnah, bentuk penegakannya ada enggak di Al-Qur'an? Enggak ada. Bagaimana rinciannya? Ini dijelaskan dalam apa? Sunnah. Wa bayyanatis sunnatu kaifiyataha, dan sunnah menjelaskan kaifiyahnya, tata caranya. Tata cara penegakan salat itu dijelaskan dalam apa ini? Dalam sunnah. Al-Qur'an hanya memerintahkan secara apa ini? Global saja.
Aqimus sholah, tegakkan sholat. Caranya bagaimana? Ada nggak? Wa qaulihi ta'ala, wa qaulihi subhanahu, dan juga firman Allah Ta'ala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Tegakkanlah sholat sejak tergelincirnya matahari sampai malam. Ini waktu-waktu sholat, mulai dari jelasannya nggak ada oleh Allah. Allah menjelaskan dari tergelincirnya matahari sampai malam itu sunnah. Nah, liduluki syamsi, yakni min duluki syamsi. Kilail ay ghayatu zulmatihi, puncak gelapnya dia. Puncak gelapnya ini tengah malam. Nah, malam. Ini puncak gelap-gelapnya malam. Makin lewat malam, makin apa ini? Makin terang karena matahari makin apa ini? Makin mau keluar, sehingga gelapnya semakin apa ini? Berkurang. Ketika tengah malam ini puncak-puncaknya apa ini? Gelap. Ini yang dimaksud dengan ghasaqil lail. Puncak gelapnya malam. Li'anna asyadda ma yakunu fi zulmatil lail nisfahu atau nisfuhu. Dikarenakan paling gelapnya malam itu adalah kapan ini? Pertengahan malam. Karena dia paling jauh. Nah, mataharinya paling apa ini? Jauh, jadi paling dekat. Masih dekat apanya? Mataharinya dari ufuk, ya kan? Kalau udah lewat tengah malam, udah mau apa dia? Udah mau keluar. Sehingga gelapnya bertambah atau berkurang? Ya berkurang lah. Nah ini misalnya ini tempat tenggelamnya matahari. Ini kan muter dia dari bawah. Ini mau terbit dari sisi mana dia? Timur. Iya kan? Betul nggak ya? Lah iya kan? Ini kan ini bumi misalnya. Mataharinya kan di sini tenggelam. Di mana tenggelam dia? Di barat. Ya kan? Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Muter nggak dia? Muter. Mau terbit dari mana dia? Dari timur. Iya kan? Ini masih belum tengah malam. Tengah malamnya kapan? Paling gelapnya berarti pas dia paling apa ini? Jauh. Kenapa? Mataharinya paling apa dia? Paling jauh. Berarti paling gelap. Makin lewat tengah malam, makin terang nggak? Kenapa? Mataharinya makin apa? Makin naik. Paham ya? Sehingga ghasaqil lail ini maksudnya apa? Di puncak gelapnya malam. Kapan puncak gelap malam? Ya ketika pertengahan. Kalau masih belum tengah malam, dia masih dekat lagi kemana ini? Tempat tenggelamnya. Kalau udah lewat, makin dekat kemana? Tempat terbitnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kenapa ditafsirkan bahwasanya gelapnya malam yang paling puncaknya itu di pertengahan apa? Malam. Karena dia paling jauh dari titik tenggelamnya dan juga titik apanya? Terbitnya. Paham ya? Ini waktu ikhtiyarinya. Adapun waktu itirorinya sampai subuh. Nah. Fa zahirul ayah anna hadza waqtun wahid. Ini zahir dari ayat ini waktu sholat satu sholat saja. Karena kata Allah lidulu kisyamsi, gelapnya apa? Malam itu apa? Sholat. Sholat jadi berapa waktunya? Satu. Padahal oleh sunnah dirinci-rinci lagi jadi berapa waktu itu? Jadi 4 ternyata. Baru setelah itu Allah sebutkan sendiri apa? Waktu sholat subuh. Wa Qur'an prima. Nah, kalau cuma zahirnya Al-Quran saja berarti cuma berapa waktu sholat? 2. Waktu sholat. Nah. Fa zahirul ayat anna hadza waqtun wahid. Ini satu waktu. Lakin sunnata fassalat hadzal mujmal. Akan tetapi sunnah ternyata merinci yang masih umum ini, yang masih global ini. Zuhur min duluki syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila an yasira zillu kulli syai'in mislahu, sampai bayangan sesuatu, segala sesuatu waktu apa ini? Zuhur, dari tergelincir matahari sampai panjangnya. Terus panjang bayangannya sampai berapa ini? Asar. Ya, ketika zuhur misalnya mataharinya pas di mana ini? Ke arah barat, ya kan? Sebenarnya tergelincir dari pas di
Ini pas tengah-tengah. Tergelincir sedikit saja udah masuk waktu apa ini? Kan di waktu di sini zuhur. Pendek, ah? Pendek lah. Dari sini panjang ya. Dari sini panjang sampai ke sana panjangan bayangannya ya kan. Makin ke atas, makin apa? Makin nggak ada bayangannya. Kalau pas di atas sini ya nggak ada bayangannya malahan. Tergelincir sedikit muncul bayangan kemana? Ke sana. Dia udah di sini. Panjang apa pendek ini? Pendek lah. Makin ke sini, makin apa dia? Panjang. Kalau tongkatnya 1 meter berarti bayangannya sampai apa? 1 meter juga. Baru habis nanti waktu apa? Zuhur. Lewat sedikit saja. 0, sekian senti. Jadi apa ini waktu apa? Asar. Nah, paham ya? Nah, ini waktu zuhur. Tapi ini kalau nggak dihitung faidnya. Kalau daerah kita nggak mungkin ada nggak hilang bayangannya. Pasti ketika zuhur ini nggak pas di atas kalau waktu kita. Posisi kita. Karena dia condong kalau nggak ke utara, ke mana? Pasti akan ada apa ini? Bayangan. Ke arah mana? Kalau pas dia di utara misalnya, bayangannya ke mana? Selatan sedikit ya kan. Kalau pas dari sini setengah tahun biasanya. Maka ada bayangannya ke arah mana? Sini sedikit. Ini ditambahkan untuk ngitung apa? Bayangan nanti. Berarti nanti baru habis waktu zuhurnya 1 meter 30 apa? Senti. Karena tadi pas zuhur bayangannya nggak pernah hilang. Itu waktu zuhur itu tetap dihitung. Itu namanya fai'u zawal. Sehingga baru senti. Nah, ini yang disebutkan beliau di sini ketika waktu zuhurnya bayangannya nggak ada. Maka sampai kapan waktu zuhur? Sampai walil asri min dzalika. Asar dari hal tersebut, yaitu dari yang di atasnya. Karena waktunya nyambung. Dari kapan? Dari ikhtiar sampai menguningnya matahari. Ini waktu pilihannya. Kalau waktu daruratnya ya sampai tenggelamnya apa? Matahari. Summa ila ghurubiha fid darurah. Kemudian sampai tenggelamnya dalam waktu darurat. Nah, waktu pilihannya sampai menguningnya matahari. Walil maghribi min ghurubi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Untuk waktu sholat maghrib dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya kemerah-merahan yang ada di ufuk. Syafaq al-ahmar, sama ya. Kemerah-merahan yang ada di ufuk. Ini tenggelamnya matahari kan langitnya jadi apa? Merah. Sampai hilang merah-merah itu, maka habislah waktu apa? Maghrib. Walil isya min maghribi syafaq. Biasanya 20 derajat ya, di bawah apa ini? Di bawah ufuk. Mataharinya tenggelam, turun sampai 20 derajat. 20 derajat itu kalau ditarik garis, kemudian ditarik dengan mataharinya, ini kan jadi sudut kan? Paham ya? Ini kan tarik garis lurus. Ini kan mataharinya di sini. Kalau ditarik dari sini ke bawah ke mataharinya, ini kan bentuk sudut. Ya kan? Ini sampai 20 apa? Derajat atau 18 biasanya mereka. Biasanya 1 derajat itu butuh waktu berapa? 4 menit. Iya betul itu. 4 menit. 4 menit itu kan. Kalau keliling gini, ini kan mata nih, kalau sampai ke bawah gini, sampai keliling lagi berapa derajat itu? 180. 360 lah keliling. 180 kebalikannya, baru setengah. Sampai balik lagi berarti berapa? 360 derajat. Nah, 360 derajat butuh waktu berapa dia? 24 jam. Ini lah kan, misalnya kayak sekarang lah, untuk mataharinya sampai ke titik ini lagi, berarti kan dia ngelilingi berapa? 360 derajat, butuh waktu berapa? Kurang lebih 24 jam. Berarti bagilah batu 24 jam bagi berapa? 360. Dapatnya 1 derajat itu dia perlu waktu berapa nanti? 4 menit biasanya. Sehingga kalau tadi 20 menit berarti sekitar kali 20 berarti 80-an menit. Dari tenggelamnya matahari sampai habisnya apa ini waktu maghrib sekitar itu. Nah, sekitar itu juga kan. Maghrib jam berapa sekarang? 6:30 lewat 5. Lewat 5. Isyaknya lewat berapa? 50-an gitu kan, 45, ya kan?
Ya kan? Pas berarti kan sekitar 80-an apa? Menit. Nah, iya betul. Iyalah sampai setengah 8 lewat 5, 60 menit, ya kan? Tambah 20 menit, ya kan? Sekitar itu. Waktu isya. Walil isya min maghribi syafaqil ahmar. Dan waktu isya dari hilangnya kemerah-merahan ilanis filail sampai pertengahan apa? Malam. Ngitung pertengahan malam ya udah gampang, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya apa ini? Terbitnya fajar bagi berapa? Bagi 2. Nah, itu tengahnya malam. Walaisa hunaka waktu darurah lil isya, dan tidak ada di sana waktu darurat untuk isya. Pendapat yang benar ada. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang benar ada. Dengan asarnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas ketika tentang wanita haid yang suci sebelum subuh, maka dia mengqadha salat maghrib dan isya-nya. Nah, wanita haid yang suci sebelum subuh, maka dia mengqadha salat maghrib dan apanya? Dan isya-nya, karena waktunya masih ada. Nah, dan juga dengan hadis ketika Nabi SAW diajari waktu salat oleh Jibril. Nah, salatnya Jibril di hari pertama di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Kemudian kata Jibril, ma baina hadzaini waktun. Di antara 2 waktu ini adalah apa? Salat. Sehingga nggak ada waktu yang kosong dari waktu salat, melainkan masuk waktu salat berikutnya kecuali cuma 1 salat saja, yaitu apa? Subuh. Ini habis salat subuh nggak masuk waktu apa? Zuhur. Itu saja. Selebihnya baru berakhir sampai masuk waktu salat yang apanya? Berikutnya. Nah, qala rahimahullahu taala wa lihadza law taharatil haid. Dapat ini dari masuk ke khilaf fikih. Oleh karena itu seandainya wanita haid suci fi muntasafil lailil akhir, di pertengahan malam yang terakhir, di setengah malam yang terakhir, berarti udah habis waktu apa ini? Isya. Lam yajib, benar insyaallah tetap wajib. Wala salatul maghrib, tidak pula salat maghribnya. Lianna salatal isya tantahi bintisafil laili. Dikarenakan waktu salat isya berakhir dengan pertengahan malam, yang berakhir waktu ikhtiyari, yang berakhir waktu apa? Pilihannya. Adapun waktu ittirarinya masih ada. Walam yati fi sunnah dalilun ala anna waqtul isya yamtaddu ila tulu'il fajri. Dan tidak ada datang dalam sunnah dalil bahwasanya waktu salat isya adalah sampai terbitnya apa? Fajar. Ada. Nah. Walil fajri main tulu'il fajri. Walil fajri, dan untuk waktu salat subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Terbitnya fajar sampai terbitnya apa? Matahari. Kalau fajar itu baru cahayanya matahari saja, mataharinya belum apa? Belum terbit. Misalnya ini ufuk timurnya, mataharinya belum sampai, baru masih di bawah. Yang kelihatan di atas baru apanya? Cahayanya saja. Nah, walihada sampai keluar bulatannya matahari, habis waktu apa ini? Subuh. Nah, itu namanya waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Walihada qala fi nafsil ayah, oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat itu juga, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili summa fasala waqtul fajri, kemudian Allah pisah dengan waktu subuh, faqala wa qur'anal fajri li'anna waqtul fajri bainahu wa bainal awqati al-ukhra fasilun min qablihi wa min ba'dihi. Ini berdalilnya beliau untuk waktu isya dari ayat itu ya kawan. Karena yang 4 waktu Allah jadikan satu, kemudian sholat subuh Allah sendirikan. Menunjukkan waktu sholat subuh kata beliau nggak nyambung dengan waktu sholat apa? Isya. Makanya waktu sholat subuh disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafnya kuat ya kawan. Fanisful laili ats-tsani qabla. Nah, sehingga ada pemisah antara waktu subuh dengan waktu 4 sholat yang apa? Yang lainnya sendirian dia. Pemisahnya sebelumnya dan setelahnya, sehingga subuh sendirian. Dengan waktu sebelumnya ada pemisah, dengan waktu setelahnya pun juga ada apa ya? Pemisah. Nah, waktu sebelumnya kan ada kan? Karena waktu sholat isyanya berakhir sampai kapan? Tengah malam. Dari tengah malam sampai ke subuh nggak ada waktu apa? Sholat. Setelah subuh pun juga nggak ada waktu apa? Sholat sampai tergelincirnya apa? Matahari. Sehingga subuh betul-betul berdiri apa dia? Sendiri waktunya. Sebelumnya ada pemisah, setelahnya pun juga ada apa ini? Pemisah. Wanisful laili tsani qabla. Setengah malam yang kedua ini sebelum subuh, nggak ada waktu sholat. Wanisfun naharil awal ba'da,
Dan pertengahan siang yang pertama ini juga apa? Setelah waktu subuh, bukan waktu sholat. Nah, ini bukan sholat wajib. Ada min bayani sunnah haitsu bayyanatil awqat. Ini adalah bentuk penjelasan sunnah di mana dia menjelaskan tentang waktu-waktu apa? Sholat. Ini contoh kedua di mana sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Ada dua contoh beliau sebutkan. Yang pertama tadi tata cara sholat. Allah hanya mengatakan secara mujmal saja, aqimus sholat. Tata caranya di mana? Di sunnah. Kemudian Allah mengatakan aqimis sholat lidulu kisyamsi ila qasaqil lail. Penjelasannya mana? Di dalam sunnah juga tentang rincian waktu-waktu apa? Sholat. Beliau rinci lagi nanti contoh yang ketiga tentang zakat. Allah nggak ada merinci tentang zakat, dijelaskan dalam sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.